Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari retail sepertinya ada MAPI, rekomendasinya adalah buy on weakness, support dan resistennya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, 13.50 hingga 16.25. Kemudian juga ada perbankan big cap, tampaknya masih direkomendasikan. BBRI buy on weakness dengan 4.550, 4.570 maksud kami area buy on weakness. Kemudian resistennya hingga 4.950, DKFT 129 hingga 147. Kemudian juga SMDR ini juga direkomendasikan buy on weakness ini dengan supportnya di 424 dan resisten hingga ke 490. Saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Akil, saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke MAPI terlebih dahulu. Pertimbangan merekomendasikan MAPI, buy on weakness dalam hal ini. Pak Akil. Oke. Untuk di MAPI memang hari ini terjadi penguatan yang 0,7% di level 1400. Kami melihat posisi MAPI ini masih bergerak di fase uptrend channel ya. Artinya ketika posisinya uptrend dan belum tembus level support, maka posisinya kami perkirakan akan kembali berlanjut naik ya. Dan nantinya cermati dulu level support dari MAPI itu di level 1300. Ketika level 1300 tidak tembus, maka kita bisa gunakan level buy on weakness di kisaran 1350 sampai level 1410 untuk dari MAPI. Dan ada peluang memang untuk terjadi penguatan MAPI itu menuju ke 1530 sampai level 1625. 1530 sangat penting ya untuk kita cermati. Kenapa? Karena di sini ada level resistance yang cukup kuat dari MAPI. Kalau nanti tembus ada peluang memang nanti ke 1600-an untuk MAPI. Jadi kami melihat pola uptrend channel ini masih akan cenderung untuk berlanjut dari MAPI. Baik, kita beralih ke saham pilihan kedua, ada BBRI dari perbankan big cap. Pak Akil, apakah dengan akan baru rilis ini kinerja mereka di minggu depan, potensi rally BBRI masih akan terbuka cukup lebar ini? Ya, kita melihat memang secara momentum ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat bahwa secara momentum ketika rilis dari laporan keuangan dari perbankan, itu biasanya akan mengerek dari harga sahamnya ya. Kita ambil contoh kemarin BBCA, BMRI yang baru rilis, lalu juga dari Bank BNI. Itu biasanya akan direspon positif oleh market karena memang kami perkirakan juga ada pertumbuhan yang cukup lumayan signifikan dari perbankan, terutama untuk di BBRI. Dan minggu depan ya akan rilis ya dari laporan keuangannya, sehingga momentumnya ini cukup menarik bahkan secara jangka pendek saja ya. Dan kalau kita lihat secara jangka pendek memang ada peluang untuk kembali menguji level resist dari BMRI itu ada di level 4690. Jadi kalau 4690-nya ini break, dia akan berpotensi untuk kembali menguji level resist di 4950 ya dari pergerakan BBRI. Namun catatannya ini hanya jangka pendek ya. Ketika pun nanti break, kami lihat pergerakannya masih bergerak di bagian downtrend channel seperti itu. Selanjutnya DKFT Pak. Singkat saja Pak Akil, support dan resisten yang bisa diperhatikan untuk DKFT. Oke, DKFT ada level support yang perlu dicermati yaitu 126. Hari ini koreksi memang 1,5%. Untuk level resistnya ada di level 139 dan berikutnya di 147. Bisa spekulasi buy di 129 sampai level 133. Kita beralih ke saham pilihan keempat, ada SMDR. Kalau nanti saya salah boleh dibetulkan Pak Akil, apakah ini juga SMDR baru saja selesai melaksanakan stock split tidak Pak Akil? Halo, sorry? Ya, apakah SMDR ini harganya ini baru selesai melaksanakan stock split beberapa waktu lalu Pak? Halo? Halo Pak Akil? Ya, suara saya terdengar ya? Ya, terdengar Pak. SMDR ini harga posisi sekarang, harga stock split tidak Pak? Oh iya, jadi untuk pergerakan dari SMDR memang baru saja melakukan stock split. Jadi kalau kita lihat sempat ke level 1000-an ya, dan sekarang sudah teradjust begitu, dari levelnya ada di level 400-an. Dan kalau kita lihat memang secara teknikal sendiri, posisi dari SMDR ini ada di level 436. Jadi ketika posisi dari SMDR ini tidak mampu tembus ke level supportnya di 418, dia akan kembali ke level resistnya di 460 sampai level 490. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada MAPI dari perbankan big cap BBRI, kemudian selanjutnya ada DKFT, dan terakhir ada SMDR di harga stock split. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Akil Triadi selaku Research Analyst PT Pandin Sekuritas Tbk. Pak Akil, kita lanjutkan kembali beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami.
Kita ke pertanyaan pertama, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. SCMA, Pak Akil, sudah ambil posisi di 230. Penutupan hari ini flat di 234, tapi tampaknya di beberapa menit jelang penutupan lebih cenderung tertekan ini. Karena tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 238. Analisis Anda untuk SCMA ditutup di 234 dan sudah ambil posisi di 230. Ya, untuk SCMA memang pergerakannya kami melihat ini sedang berada di daerah support ya. Artinya memang untuk posisi dari SCMA ada peluang memang untuk terjadi penguatan. Apalagi kalau nanti dia tidak break ke bawah 224. Jadi dijaga saja sebenarnya di level 224 selama dia tidak break ke 224. Kami perkirakan nantinya posisi SCMA ini akan kembali terjadi penguatan menuju level 252 dan berikutnya ada level resist itu ada di level 270 dari SCMA. Jadi kalau melihat dari posisi MA9 pun juga masih inline ya pergerakannya untuk bergerak naik dari SCMA. Cukup lebar Pak Akil di 224 dengan level entry di 230. Ya, memang kalau kita lihat dari levelnya 230 sudah cukup baik ya. Untuk level 224 ini kita gunakan saja sebagai level stop loss. Artinya memang time frame-nya pun juga agak cukup panjang ya. Jadi tidak memakai short term misalnya dalam harian atau 2 hari gitu ya. Jadi kalau untuk swing ini juga memang masih cukup menarik dari posisi SCMA. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa Ibu Rini dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ibu Rini menanyakan saham dari konstruksi PTPP. Sudah ambil posisi tapi nyangkut sepertinya Pak Akil di 900. Mohon support dan resistennya karena di penutupan perdagangan hari ini masih di level 700. Analisis Anda untuk PTPP dengan nyangkut di level 900 Pak. Oke, untuk posisi teknikal sebenarnya untuk saham-saham konstruksi ya, kami melihat memang sudah bottoming begitu ya, sudah terjadi berada di posisi yang terendah ya, apalagi kalau kita lihat seperti Wijaya Karya ya, kita lihat memang terjadi penurunan yang cukup drastis. Pun juga terjadi di PTPP, kita lihat ada peluang memang untuk terjadi rebound. Namun secara jangka pendek nampaknya ke level 900 agak cukup berat karena dia harus break dulu level resist terdekatnya itu ada di level 745. Jadi memang ada potensi penguatan ya dari PTPP. Kami perkirakan ke level 745 pun nanti kalau break ada level resist lagi di 860. Artinya kalau masih punya ya di level 900 secara jangka panjang memang ada momentum positif ya ketika kalau kita bicara secara historik atau dari story-nya ada kontrak dari IKN nanti di 2023 ini akan menjadi sentimen positif. Namun kalau secara teknikal untuk ke 900 memang masih cukup jauh ya untuk posisi dari PTPP. Baik, selanjutnya ada Pak Joni dari Jakarta menanyakan saham Antam Pak Akil, tapi baru ingin masuk Pak. Direkomendasikan tidak Pak Akil, kemudian level entry yang ideal untuk Antam? Oke, untuk Antam ini memang dalam 3 hari berturut-turut terjadi volume beli ya. Dari posisi Antam pun juga volumenya cukup baik dan pada posisi hari ini terkoreksinya pun juga tidak begitu signifikan dan terjaga dari MA9. Kemarin pada posisi di tanggal 1 Februari ya, ini Antam berhasil break level resist di 2370. Artinya memang ada peluang penguatan dari Antam sendiri nantinya menuju ke area level resistnya itu di level 2450 sampai di level 2570 dari Antam. Dan kami perkirakan nantinya selama Antam masih bergerak di bawah di atas level 2250 sebagai level support, ini cukup menarik ya untuk kita lakukan buy on weakness dari Antam. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Akil menanyakan saham Astra Internasional Pak. Koreksi yang terjadi hari ini apakah wajar? Sudah ambil posisi di 5.800-an Pak Akil. Oke, untuk posisi Astra ya, hari ini memang terjadi koreksi ya. Kalau sudah ambil di level 5.800, artinya hari ini sudah terjadi profit ya. Dan kalau kita lihat pada posisi indikator dari stokastik ya, ini memang nampaknya akan terjadi penurunan karena sudah terjadi dead cross. Apalagi kalau kita lihat time frame MA9-nya ya, moving average 9, bahwa posisi Astra ini terjadi tembus ya ke bawah level MA9-nya. Dan untuk besok ketika posisi Astra ataupun juga dalam minggu depan ya, tidak mampu break 6.025, lebih baik kita realisasi profit terlebih dahulu untuk nantinya ketika level 6.025 tidak break, dia kami perkirakan akan kembali menguji koreksinya support di level 5.775 sampai level 5.600 dari posisi support di MA20.
Baik, ada Astra International kemarin sempat naik signifikan dan sudah menembus kembali ke level 6 ribuan, dan resisten yang bisa diperhatikan ada di 6.025. Kemudian juga dari sisi support sudah disampaikan tadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader dan juga pemirsa IDX Channel. Pak Akil, waktu kita cukup terbatas dan pembahasan Astra International tadi tampaknya mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih Pak Akil sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.